Assalamualaikum anak-anak. Materi kita kali ini adalah kerajinan bahan serat, mata pelajaran prakarya pada fase D semester 1. Jumpa lagi dengan saya, Sumarni, guru SMP Negeri 2 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. B. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam dan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Serat dari tumbuhan. Serat yang digunakan untuk bahan tekstil dengan persyaratan kuat, tahan lama, bentuk tetap, permukaan halus atau bertekstur sesuai dengan persyaratan produk. Serat dari tumbuhan terdiri dari A. Serat dari biji, contoh biji dari bahan kapas dan kapuk. B. Serat dari batang, contoh batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, daun kori, rosella, dan lain-lain. C. Serat dari daun, contohnya serat daun mendong, daun nanas, pandan berduri, emping gondok, dan daun abaka. D. Serat dari buah, contoh buah kelapa. 2. Serat dari hewan. Serat dari hewan mempunyai tekstur yang lembut dan halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan adalah bulunya. Di antaranya A. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan, disebut dengan wool. Contoh serat dari domba, alpaka, unta, mohair, kelinci, dan lain-lain. B. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contoh larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. C. Pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pemintalan benang atau spinning. Kedua, penggulungan benang. 3. Pencelupan warna. 4. Penenunan benang menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat dengan 3 cara. Yang pertama dengan menenun, kedua dengan menjahit, dan yang ketiga dengan cara mengikat. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan bagi pemakainya. 5. Keindahan, estetika. Benda kerajinan harus memiliki daya tarik yang lebih. Proses penciptaan produk kerajinan. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti gambar berikut. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. 2. Penggalian ide dari berbagai sumber. 3. Buat beberapa sketsa karya. 4. Tentukan sebuah karya terbaik. 5. Kumpulkan bahan dan alat. 6. Pembuatan karya kerajinan. 7. Evaluasi karya. 8. Revisi karya.
Produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan serat tumbuhan. Hasil olahan dari serat tumbuhan yaitu contoh dari pelepah pisang, kemudian B daun pandan, dan C adalah gambar dari enceng gondok. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Kita bisa menggunakan gunting, pisau, cutter, jarum jahit, dan lem tembak. Ini contoh dari produk kerajinan dari serat tumbuhan. Ada dari pelepah pisang, enceng gondok, pandan, rumput linggi, dan rumput ketak. Jadi terlihat di sini ada tas-tas yang cantik dan tudung saji. Dibuat dari bahan serat dari tumbuhan. Produk kerajinan serat hewan. Bahan serat hewan di sini bisa menggunakan serat wol dari bulu domba, kemudian serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan serat dari bulu alpaka. Alat produksi pada kerajinan serat hewan, kita menggunakan gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Contoh kerajinan dari bahan serat hewan, di sini tentu saja menghasilkan produk-produk kerajinan yang cantik, baik dan luar biasa, indah. Di sini ada dari wol dan ada dari kain sutra. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Fungsi dari kemasan itu apa saja? Yang pertama, menjual produk. Kedua, melindungi produk. Ketiga, memudahkan penggunaan produk. Yang keempat, memperindah penampilan produk. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.